Jalan-jalan ke pasar Ciawi, tidak lupa membeli palu. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bu Wiwi. Semoga sehat selalu. Oke, baik Ibu, sekarang saya akan menjelaskan mengenai tugas dari UAS kita, yaitu UAS mata kuliah perpajakan dasar. Ya baik, kita langsung saja ke soalnya. Nah, kita akan mulai dari soal studi kasus yang pertama. Di studi kasus yang pertama ini ada 3 buah soal. Dan soal-soal ini membahas mengenai PPN dan juga ada satu soal yang membahas mengenai PPNBM. Nah, kita akan lihat nantinya ya. Oke, baik, kita mulai saja dari soal yang pertama. Soal pertama disebutkan bahwa ada sebuah perusahaan bernama PT Taman Galaksi. Di sana dia perusahaan distributor dari perlengkapan sekolah. Dia memberikan tas sekolah kepada karyawannya dalam rangka tahun ajaran baru. Nah, di sini yang harus digarisbawahi adalah mengenai pemberian tas sekolah kepada para karyawannya. Nah, harga tasnya adalah 10 juta dan labanya 3 juta. Oke, kita ke penghitungannya. Di sini sudah saya buat bahwa PT Taman Galaksi dia distributor dari perlengkapan sekolah. Nah, untuk tas sekolahnya dia bilang di sini seharga 10 juta rupiah, termasuk keuntungan 3 juta rupiah. Nah, dasar pengenaan pajak itu kita harus mencari harga dasarnya atau biasa disebut dengan HPP. Maka dari situ di sini saya menuliskan rumusnya 10 juta dikurangi dengan 3 juta sehingga menghasilkan 7 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita menuju ke pajak yang harus dibayarkan alias PPN, pajak pertambahan nilai. Nah, semenjak tahun 2021 dalam UU PPN yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 ada perubahan mengenai PPN kita menjadi 11%. Oke, baik, kita aplikasikan saja langsung. Untuk tarifnya adalah kita kalikan dengan dasar pengenaan pajaknya. Di sini sudah saya tuliskan bahwa 7 juta dikalikan dengan 11% dan dihasilkan sebesar Rp770.000. Di sini saya memberikan keterangan bahwa di sini adalah natura, tidak ada PPh. Mungkin ini informasi yang tidak kita terlalu perlukan, tapi saya menambahkannya sebagai bentuk dari mungkin untuk pemahaman saya sendiri, begitu Bu. Oke, baik. Di sini PPN yang dikenakan adalah sebesar 770.000. Itu untuk soal yang pertama. Kita masuk ke soal yang kedua, yaitu di sini sebutkan ada nama perusahaannya PT Importir yang melakukan impor komponen LCD TV sebanyak 1000 unit dari Samsung Ltd Korea dengan total harga atau cost sebesar $150.000. Nah, di situ diberitahukan ada biaya pengangkutan sebesar 1.500 serta asuransi sebesar 10% dari cost. Costnya tadi berapa? 150.000. Oke, nanti di penghitungannya akan kita ketahui. Ada biaya masuknya 10% dan biaya masuk tambahan 20%. Kita harus mencari tahu terutama PPN, PPNBM 10% dan PPh pasal 22. Di soal juga diberitahukan informasi mengenai harga kurs atau kurs tengah dari BI untuk USD sebesar 14.500 dan kurs MenQ sebesar 14.400. Oke, baik, kita ke penghitungannya. Untuk soal yang kedua, PT Importir adalah importir LCD TV. Nah, jumlah komponennya 1000, total harganya 150.000, biaya angkutnya 1.500. Nah, untuk di soal ini kita perlu mencari tahu apakah komponen yang kita impor ini termasuk di bagian mana dalam peraturan Menteri Keuangan. Nah, setelah saya cari tahu, ternyata dia terdapat di nomor 250. Nomor 250 ini masih termasuk di lampiran A. Nah, kita mengasumsikan di sini itu tidak diberitahukan di soal ada API atau sertifikat untuk impor. Nah, kita anggap saja di sini dia memiliki API gitu. Jadi kita tidak perlu pikirkan. Nah, kebetulan juga untuk menghitung yang terdapat dalam lampiran A, lampiran B, itu kita tidak perlu memikirkan mengenai apakah API-nya atau tidak. Tapi kita melihat dari konteks barang yang akan diimpor gitu. Nah, maka dari itu sesuai dengan lampiran A, nanti akan kita ketahui berapa persenkah perlu kita kalikan. Begitu. Nah, pertama yang perlu kita ketahui
adalah mengenai total CIF. CIF itu singkatan dari Cost, Insurance, dan Freight, atau total dari harganya, biaya angkutnya, dan juga dari asuransinya. Kita totalkan semua di sini. Kan tadi kasih tahu asuransi adalah 10% dari total harga. Di sini kita dikasih tahu, di sini dia. 10% dari total harga. Maka dari itu totalnya adalah 166.500, masih dalam dolar. Nah, berarti perlu kita cari tahu atau kita konversi ke mata uang rupiah. Kita akan menggunakan kurs yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Kenapa sih kita nggak pakai kurs yang dikeluarkan oleh Bank BI? Nah, biasanya kurs yang dikeluarkan oleh Bank BI itu kita gunakan untuk kita sebagai konsumen melakukan pertukaran uang, begitu. Dan tapi untuk di sini kasusnya kita akan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Kemenkeu atau Kementerian Keuangan. Oke, kita tinggal kalikan saja dengan 14.400 tadi di sini. Jadi kita akan menemukan sebesar 2.397.600.000 rupiah. Nah, di situ dikasih tahu ada bea masuk dan bea masuk tambahan. Nah, untuk menghitung bea masuk dan bea masuk tambahan ini, kita perlu mengalihkan sesuai persenannya. Nah, apa sih yang dikalikan dengan persenannya? Oke, baik. Kita kalikan dengan total CIF yang tadi sudah kita cari tahu dalam rupiah. Oke, tadi bea masuk 10%, kita kalikan 2 miliar tadi, 2 miliar sekian dengan 10%, sehingga kita temukan 239.760.000 rupiah. Dan bea masuk tambahan 20%, sebesar 479.520.000 rupiah. Nah, untuk total bea masuk ini saya iseng aja menghitungnya gitu, 30%. Tapi sebenarnya ini tidak perlu dan tidak diperlukan, begitu. Nah, yang pertama sebelum kita mengalihkan dengan PPN ataupun PPNBM, kita perlu mencari tahu harga dasarnya lagi atau balik ke dasar pengenaan pajak atau DPP-nya. Di sini kita menyebutnya dengan nilai impor. Nah, nilai impornya ini kita dapatkan dari mana? Kita totalkan antara total CF dengan bea masuk dan juga bea masuk tambahan. Ini untuk menghitung nilai impor yang akan digunakan. Oke, kita kalikan dengan di sini dikasih tahu PPN impornya adalah 10% begitu. Maaf, 11%. Kita kalikan dengan tadi nilai impornya. Nah, sekarang kita coba cari tahu untuk PPNBM-nya. Di sana diberitahukan sebesar 10%. Oke, 10% dari siapa? 10% dari nilai impor atau DPP yang tadi sudah kita cari tahu. Oke, baik. Kita lanjut sekarang diminta untuk mencari PPh pasal 22. Nah, untuk PPh pasal 22 sebagaimana tadi saya sebelumnya sudah bilang, barang impor ini termasuk dalam lampiran A. Lampiran A itu kita akan mengkalikan dengan 10% tarifnya. Nah, untuk menghitungnya bagaimana sih? Apakah kita akan menggunakan nilai impor yang tadi yang ditambahkan dengan bea masuk dan bea masuk tambahan, atau penghitungnya berbeda? Nah, ternyata sesuai dengan peraturan yang ada dalam peraturan Menteri Keuangan, kita perlu mengalihkan PPh pasal 22 itu, yaitu tarif dikalikan dengan nilai pabean. Nilai pabean itu nilai bea-bea yang tadi itu ditambah dengan bea masuk. Nah, maka dari itu kita tidak akan menggunakan nilai impor sebesar 3.116.880.000 rupiah. Kenapa? Karena sesuai dengan peraturannya apabila ada bea masuk tambahan tidak diikutsertakan, kecuali di sana ada ketentuan misalnya dari biaya tambahan dari pemerintah daerah. Nah, itu akan kita bisa masukkan, begitu. Nah, maka dari itu di sini saya menjumlahkan antara total CF yang tadi ditambah dengan bea masuk saja, sehingga kita bisa kalikan dengan 10%-nya. Begitu. Kita temukan berapa sih? 263.736.000 rupiah. Itu untuk PPh pasal 22-nya ya. Oke. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke soal yang ketiga. Di sini kita berhubungan dengan CV pagi-pagi. Dia adalah seorang PKP. PKP adalah pengusaha kena pajak yang bergerak di bidang Biro Perjalanan Pariwisata. Nah, ini kata kunci pertama, Biro Perjalanan Pariwisata. Dia hubungannya dengan Nyonya Raisa. Artinya ini adalah antara PKP dengan WP pribadi.
WPOP. Oke. Itu perjalanan ke Medan PP tanggal 15 Agustus 2024 dengan tagihan sebesar 7,5 juta. Nah, apa sih yang perlu kita cari tahu ketika kita ingin menghitung PPN-nya, pajak pertambahan nilainya? Oke, baik. Di sini saya mencoba mencari tahu sebenarnya bagaimana sih caranya menghitungnya. Untuk si dasar pengenaan pajaknya dulu sebelum kita bisa menghitung PPN-nya. Kita tidak boleh langsung mengalihkan harganya itu. Maka dari itu saya coba cari tahu. Nah, sesuai dengan PMK nomor 3 tahun 2015. Nah, di sini dia yang ada di huruf K ini. Untuk penyerahan jasa Biro Perjalanan Wisata atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan dan pemesanan sarana akomodasi yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi atau imbalan atas penyerahan jasa. Nah, tadi kan kita atas dia menjual jasanya gitu, bukan atas komisi. Nah, maka perantara penjualan ini adalah si biro perjalanan ini sebesar 10% untuk DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya. Oke, maka dari itu DPP-nya adalah 7.500.000 kita kalikan dengan 10%, makanya kita bisa ketemukan dengan 750.000. Oke, next. Kita lanjut untuk menghitung PPN. PPN-nya seperti sebelumnya, yaitu kita menggunakan tarif sebesar 11%. 11% dikalikan dengan DPP-nya. Tadi 750.000. Sehingga untuk PPN-nya adalah 82.500. Nah, itu adalah untuk soal studi kasus yang pertama. Kita lanjut ke study case yang kedua. Nah, study case yang kedua ini lebih banyak juga untuk PPN dan PPNBM masih sama seperti sebelumnya begitu. Ada sedikit juga mengenai PPh dua-duanya. Oke, baik, di soal kasus yang kedua ini diberitahukan ada perusahaan namanya PT Le Eminence. Dia memiliki API. Nah, berarti dia punya surat untuk sertifikat ya, dari impornya dan sebagainya. Oke, di sini kita lihat kegiatan transaksinya di 3 September, 9 September 2025, 13 September 2025, 18 September 2025, dan 25 September 2025. Oke, baik. Agar tidak berlama-lama, saya langsung saja ke bagian penghitungannya. Untuk soalnya bisa kita lihat di sini ya. Nah, di sini untuk yang pertama di 3 September 2022. Nah, di 3 September 2022 ada penjualan yacht di soal ini. Nah, di sini menjual yacht dengan rincian nilai barang 2 miliar, PPN 11% dan PPNBM 20%. Oke, kita ikuti sesuai dengan yang ada di soalnya. Nah, nilai barangnya adalah 2 miliar. Nah, kita kalikan dengan berapa? Kita kalikan untuk PPN-nya dengan 11%. Berapa sih? Kita dapat temukan sebesar 220 juta. Nah, untuk PPNBM-nya diminta sebesar 20% dari si harga barangnya tadi. Oke, baik, tinggal kita kalikan 2 miliar dengan 20%, sehingga bisa kita temukan sebesar 400 juta. Ini termasuk, jangan lupa ya, ini di barang mewah. Makanya ada PPN BM atau pajak penambahan nilai atas barang-barang mewah. Kita lanjut ke yang tanggal 9 September 2025. Di sana kita ada impor buku pelajaran dari AS. Si perusahaan PT Le Eminence ini ada impor buku. Nah, di soal ini dibilang hanya melakukan impor dari Amerika Serikat sebesar 200 juta. Oke, baik. Berarti kita harus menghitung tarif PPh 22-nya. Nah, di sini untuk nilai impor sendiri 200 juta. Nah, impor buku pelajaran dari Amerika Serikat itu termasuk di mana sih? Dia memiliki API. Oke, apabila memiliki API, dia kemungkinan ada di barang lainnya dengan API sebesar 2,5%. Kenapa sih kita nggak masukin di kategori A, lampiran B? Karena belum ada di sana mengenai impor dari buku pelajaran setelah saya cari-cari tahu. Maka dari itu untuk tarif PPh yang dikenakan adalah sebesar 2,5% karena dia adalah barang lainnya dan memiliki API. Yaitu jika kita hitung sebesar 5 juta rupiah. Oke, kita lanjut ke 13 September 2025. Di 13 September 2025 dikatakan bahwa dia atau PT Le Eminence melakukan impor piano Yamaha dari Jepang.
Nah, di sini di soal kita udah diberitahukan bahwa ini terdapat di lampiran bagian A. Oke, maka dari itu bisa dong kita langsung tahu bahwa itu dikalikan nanti dengan 10% untuk pajaknya alias PPh-nya, PPh dua-duanya. Oke, di sini diberitahukan ada CIF-nya, cost insurance rate-nya sebagai dasarnya, dan biaya masuknya. Oke, kita lanjut ke penghitungannya. Untuk CIF 200 juta, untuk biaya masuknya 40 juta, dan nilai impornya adalah total tadi adalah nilai pabean ditambah dengan biaya masuk. Makanya kita jumlahkan saja 240 juta rupiah. Dan kita kalikan untuk PPh 22-nya atau PPh pasal 22-nya dengan 10%-nya tadi atas dasar lampiran A dalam peraturan Menteri Keuangan ya. 10%-nya dari 240 juta berapa? Adalah 10% adalah 24 juta. Oke, baik. Kita lanjut ke 18 September 2025 mengenai impor sepeda Brompit di sini. Nah, di sini kita diberitahukan juga terdapat dalam lampiran BPMK nomor 10 tahun 2022. Oke. Dari situ nanti kita bisa tahu untuk PPh-nya dikalikan berapa, yaitu 7,5% gitu. Nah, ada harga, ada biaya asuransi, ada biaya pengiriman, ada biaya masuk. Balik lagi, kita harus mencari nilai impornya. Nilai impor itu berarti kita hitung dulu pertama CIF-nya dulu ya. Ada harganya, cost-nya, ada insurance-nya 4 juta, ada freight-nya atau pengirimannya 26 juta, dan ada biaya masuk. Ini kita totalkan semua, kita jumlahkan ini. Oke, ditemukan 976.500.000 rupiah. Nah, untuk tarif PPh 22-nya adalah 7,5%. Maka kita tinggal kalikan 976.500.000 kita kalikan dengan 7,5%. Ditemukan berapa sih? 73.237.500 rupiah. Nah, baik, kita lanjutnya ke soal 22 September 2025. Nah, ini agak sedikit menjebak pada saat saya mengerjakan ya. Kenapa? Kita baca saja ke soalnya. Di sini dikatakan bahwa si PT Leminance ini melakukan impor atas emas batangan. Nah, emas batangan pasti kita akan berpikir emas batangan hubungannya kalau dalam peraturan Kementerian Keuangan itu di sebesar 0,45% gitu. Nah, tapi di sini dia bilang akan diekspor nantinya ke Singapura sebesar 740 juta rupiah. Nah, karena ini adalah emas yang nantinya akan kita ekspor lagi, makanya tidak perlu kita kalikan dengan dasar pengenaan pajaknya begitu atau tarif pajaknya, kecuali sesuai dengan peraturan ya. Sesuai peraturannya si emas ini setelah diimpor, diolah, akan digunakan untuk penjualan dalam negeri atau secara lokal. Nah, itu nanti akan dikalikan sebesar 0,45% gitu. Maka di sini saya tuliskan tidak termasuk karena ekspor. Maka dari itu tarif PP-nya tidak ada. Atau kalau jika kita ingin hitung, itu kita masukkan saja sebesar 0% begitu. Nah, ini bisa kita kalikan ya. Ini untuk tambahannya lagi. Nah, sebesar 0 rupiah begitu untuk study case atau studi kasus yang kedua. Baik, kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya, itu soal B. Nah, di sini kita sebagai PT Harajuku Tbk ada kegiatannya selama bulan Agustus 2025 begitu. Di sini kita akan menghitung PPh-nya ya. Nah, kita masuk ke soal yang pertama, membayar sewa gedung. Nah, sewa gedung ini kita harus langsung gitu. Ada 10% pasti PPh-nya karena penyewaan gedung. Nah, PPh-nya dari mana? Dari pasal 4 ayat 2. Begitu dasarnya ya. Nah, sewa gedung selama 5 bulan, sekaligus juga ada 15 juta nanti pemasangan kamera CCTV-nya. Ini kita lebih baik kita pisahkan aja lebih mudah gitu untuk penghitungan PPh-nya ya. Nah, yang pertama dari sewa gedung 600 juta. Nah, PP-nya seperti yang tadi sudah saya bilang sebesar 10% atas dasar pasal 4 ayat 2 gitu. Kita kalikan sehingga ditemukan sebesar 60 juta untuk PPh-nya. Nah, untuk jasa pemasangan CCTV-nya bagaimana? Nah, ini termasuk dalam PPh 23 begitu. Beda sama yang tadi, sewa atas gedung atau tanah dikenakan 10%. Nah, jasa pemasangannya itu sebesar 15 juta. Nah, untuk PPh-nya, PP 23-nya terkena sebesar 2%
karena jasa di sini ya. Yaitu 15 juta dikali 2% alias 300.000 nanti hasilnya ditemukan ya. Oke, selanjutnya soal kedua, membayar kepada PT Jasa Iklan. Nah, jasa pengiklanan di lokasi-lokasi strategis selama 5 bulan dengan biaya jasa 500 juta rupiah. Nah, ini dikenanya lagi di PPh 23 untuk jasa pengiklanan ya. Jasanya akan kita bayar. Di sini kita tinggal menghitungkan 500 juta atas biaya tadi, biaya iklannya, kita kalikan dengan 2%. Berapa sih hasilnya? Kita dapat temukan sebesar 10 juta rupiah. Gitu. Nah, untuk soal yang ketiga, di sini ada sedikit jebakannya juga, begitu. Di sini dikatakan bahwa membayar biaya jasa pemasangan partisi, balik lagi ke jasa pemasangannya nih, antara perusahaan di sini dilakukannya. Makanya kenapa kita ada penghitungannya di sana. PPh-nya kena PP 23 dan 2% begitu. Nah, kontraknya 370 juta rupiah. Nah, tapi di sini kasih tahu keterangannya adalah jasanya 100 juta dan materialnya 270 juta. Nah, dasar pengenaannya adalah jasanya atas jasa yang akan kita hitungkan. Maka di sini saya menghitungkannya untuk PPh-nya adalah 100 juta dikalikan dengan 2%. Ditemukan berapa? 2 juta rupiah untuk pembayaran PPh 23-nya. Nah, begitu untuk soal B. Mungkin itu dari soal 1, studi case 1, studi case 2, dan soal B. Begitu. Baik. Nah, untuk tugas kali ini begitu saja, dan terima kasih Ibu atas tugas pasnya. Dadah.